Power and Wealth Bab 1986. Di halaman keluarga Dong. Dong Suebin menggoda anak itu untuk waktu yang lama. Sore musim panas masih sangat panas, tetapi dibandingkan dengan bangunan ke halaman, bisa menjadi hangat di musim dingin dan sejuk di musim panas. Ada nuansa di halaman untuk menikmati kesejukan. Tidak terlalu panas karena panas. Ada tangki besar di bawah pohon. Dua semangka besar, angin kecil bertiup, dari waktu ke waktu masih agak dingin. Di sana, Xiao Xiaoping membersihkan rumah dan keluar. Xiao Bin, tidurlah. Xie Guobang berkata, keluargaku, kalau begitu mari kita kembali dulu. Xiao Xiaoping berkata, jangan, jam berapa sekarang, aku akan meninggalkan makan malam di malam hari. Xie Guoliang juga tersenyum dan berdiri bersama istrinya. Jangan makan, orang tua itu tidak pergi begitu saja, kita juga sudah melihatnya, unit ketiga ada hubungannya. Xie Guojian menghela nafas, untuk bepergian, pesawat di malam hari, kamu harus pulang dan bersih-bersih. Yan Xiaoping berkata sambil menyeringai, semangka ini ada di kota, saya belum makan, atau Anda ambil dua. Anak Xie Hao tidak sopan. Dia langsung menyentuh semangka besar dari tangki dan memeluknya. Hei, kalau begitu aku diterima, aku ambil satu. Han Jing tersenyum dan berkata, pro keluarga, biarkan anak-anak tidur siang untuk istirahat, punya waktu untuk berkumpul lagi. Yan Xiaoping tidak akan mempertahankan, tahu bahwa mereka adalah orang-orang sibuk, dan mereka secara alami memiliki harga yang tinggi. Waktunya pada dasarnya diperas, meskipun itu adalah hari istirahat tradisional pada hari Sabtu dan Minggu, tidak ada waktu luang. Tidak seperti Xiao Xiaoping, sekarang sekolah baru saja liburan musim panas, dia sangat sibuk. Saat ini, Yang Zhaode juga menerima telepon. Setelah beberapa patah kata, dia berkata kepada Xiao Xiaoping, saya juga harus pergi, mobil menunggu di luar, ada pertemuan di provinsi pada sore hari, saya harus kembali. Xiao Xiaoping tahu, apakah semuanya diambil? Semua di bawah. Apa yang kamu lakukan? Tanya Yang Zhaode. Yan Xiaoping berkata, saya tinggal selama 2 hari lagi. Saya sudah lama tidak bertemu anak saya. Saya berkata dengan senyum di wajah saya, dan cucu saya yang gendut, ya, ya. Dong Suebin dengan enggan berkata, bagaimana saya bisa pergi? Saya baru berada di sini selama beberapa menit. Han Jing tersenyum dan berkata, siapapun yang membiarkanmu datang lebih awal, pergi, tidur, lihat lingkaran hitammu hitam, kan, tidak ada makanan di pesawat. Jaring sedang tidur di pesawat, kata Dong Suebin. Han Jingdao, itu membuat Huilan mendapatkan sesuatu untukmu. Xie Huilan, seperti tidak mendengar, tersenyum membentuk bulan sabit. Bajingan tua itu sedang duduk di bawah naungan pohon dan memandangi putranya. Dong Suebin juga memandangnya, dan berkata bahwa dia mengharapkan putrimu memasak untukku. Teman-teman tidak tahu berapa banyak mereka harus kelaparan. 10 menit kemudian, Dong Suebin mengirim sekelompok keluarga Lao Yang dan Xie ke mulut hutong. Ini adalah waktu untuk kembali ke halaman rumah. Di rumah, Dong Suebin dan Xiao Hui Hui tertinggal, bukan benar. Ada juga anak-anak kecil lucu yang sedang berbaring bersama ibunya, 4 orang. Anakku mengantuk, kata Xie Huilan. Itu membiarkan anakku tidur denganku, kata Dong Suebin. Yan Xiaoping berkata sambil tersenyum, gadismu sedang berbaring, aku akan memberi Xiao Bin semangkuk sup, hanya 5 menit, apakah kamu mau telur? Dong Suebin segera berkata, saya ingin 1, tidak 2. Saya tahu itu. Yan Xiaoping mendorong bahu putranya. Ayo pergi. Xie Huilan menyerahkan anak itu kepada Dong Suebin. Bu, biarkan aku pergi. Kamu sibuk selama sehari. Xiaoping melambai, tanpamu, ini akan selesai dalam beberapa saat. Cepat pergi. Melihat ibunya pergi ke dapur, Dong Suebin dan Xie Huilan membawa anak itu ke rumah utara, dan meninggalkan pintu untuk membuka pintu. Dong Suebin tidak bisa merawat anak itu. Saya melepas sepatu dan pakaian saya dan berbaring di tempat tidur, menarik handuk dan ditutupi. Dengan nyaman, saya merentangkan pinggang panjang yang malas di bawah sinar matahari yang tercetak di kertas jendela. Sultan. Xie Huilan meletakkan anak itu di tempat tidur. Kamu mengerti sebentar, aku melepas pakaianku. Ini canggung. Dong Suebin mengambil anak itu, dan menatap mata mengantuk si kecil dan tidak bisa membuka matanya. Dia merasa sangat imut dan mau tidak mau mencium kepala putranya. Xiao Dongzong jelas sedikit marah, dan dia memelintirnya. Ya. Dong Suebin berkata, oke, ayah tidak akan membuat masalah, ayo tidur, sayang. Tetapi Xiao Dongzong tidak tidur, meskipun dia terlalu mengantuk, dia menahan matanya dengan kuat, dan tangan kecil itu meraih ibu yang sedang membuka baju, dan dia tidak bisa menangkapnya. Xie Huilan juga memasuki tempat tidur. Dia akan minum susu dan tidur. Dong Suebin tersenyum dan berkata, ini cukup menegangkan, dan sangat mengantuk. Itu putraku Jingwei. Xie Huilan tersenyum dan memeluk putranya, membuka pijamannya dan membiarkannya minum susu, berkata, kamu pikir itu seperti kamu, ya, ya. Dong Suebin mendengus dan naik dan berkata, kalau begitu aku juga yang emas, beri aku gigitan. Xie Huilan menyapu matanya, mana urusanmu, susu adikmu juga susu anakmu. Gendut ya, betul. Oh ya, aku punya hadiah di tas, orang luar pada dasarnya aku tidak mau semuanya, itu milikku sendiri, keluarga. Bibi dan paman saya tidak bisa datang terburu-buru, tetapi uang hadiah juga datang. Anda dapat melihat apakah uang ini untuk ibumu atau tidak, saya tidak peduli. Dong Suebin telah menutup matanya. Kamu mengambil pikiranmu. Xie Huilan Yim, ketika bibi kembali, kamu akan memberikannya kepada bibimu. Setelah memberi susu, Xiao Dong puas dengan wajah kecilnya. Xie Huilan baru saja melihat anak itu dan bayinya tertidur. Pintu terbuka. Yan Xiaoping sedang membawa semangkuk sup yang mengepul ke dalam rumah. Apakah anak itu tidur? Xie Huilan berbisik, tidur saja. Panggil Xiao Bin untuk makan, semuanya baik-baik saja, kata Xiao Xiaoping. Dong Suebin tidak tertidur, melihat ibunya di satu sisi, dia lemah dan berkata, Bu, aku tidak bisa bergerak terlalu banyak, beri aku makan. Babi mati itu berbaring. Yan Xiaoping tidak memandangnya dengan semangat yang baik. Aku masih memberimu makan. Berapa umurmu? Semua sekretaris partai kabupaten dan seorang anak, biarkan istri dan anakmu menertawakanmu. Dong Suebin bersumpah, tapi aku lelah, atau biarkan Huilan memberiku makan. Yan Xiaoping berkata, apakah kamu pikir kamu sibuk denganmu? Kamu tidak ada di sana. Hari ini, dari dini hari, istri dan anak-anakmu akan sibuk. Zhang Luo lah yang harus membayarnya. Saat dia makan, dia harus menghibur. Orang-orang tidak lelah. Kamu lebih dari sedikit berteriak. Dong Suebin berkeringat dan berkata, saya sibuk dari kemarin, hari ini, saya belum tidur 1 hari 1 malam tanpa makan. Yan Xiaoping berkata, gempa bumi, kamu terkubur di reruntuhan rumah sakit selama beberapa minggu tanpa makan, dan akhirnya keluar tidak hidup dan menendang.
Dong Suebin, mangkuk Xiao Xiaoping diserahkan, saya memakannya sendiri. Tidak apa-apa, Xie Huilan mengambil mangkuk itu, aku akan memberinya makan. Xiaoping berkata, kamu tidak terbiasa dengannya, Huilan. Anak ini mungkin memanjat tiang. Dong Suebin pura-pura tidak mendengar kata-kata ibunya, dan tubuhnya miring ke pantat indah dari daging istrinya. Dia masih istriku, lalu dia membuka mulutnya. Xie Huilan tersenyum, mengambil sendok dan meniupnya, dan menyuapinya. Dong Suebin mengunyah dan mengunyah, panggil, enak dan enak. Yang Xiaoping memandang kerabat muda itu, tetapi juga menggelengkan kepalanya. Saat kamu selesai makan mangkuk di atas meja, kamu bisa tidur siang dan memperhatikannya. Jangan bicara terlalu keras, jangan bangun. Ketahuilah ibu, Dong Suebin memberi istrinya seteguk. Hei, pintunya tertutup rapat, dan Xiao Xiaoping keluar. Diperkirakan dia akan tidur siang. Ketika sang ibu baru saja pergi, Xie Huilan mengubah wajahnya dan menutup wajahnya dengan senyum tipis. Dia pergi ke tangan Dong Suebin dan berbalik dan berbaring di atas bantal. Tidur. Dong Suebin mendengus, apakah kamu memberi makan beberapa suap? Itu ibumu, aku akan memberimu wajah, ya, kata Xie Huilan. Dong Suebin selalu menerima ketidaktahuan istrinya. Dia harus memakannya sendiri. Dia dengan hati-hati memegang mangkuk dan berbalik dan duduk. Dong Suebin juga sangat lapar. Dia akan mengambil semua besar Wealth Bab 1977. Pada akhirnya, saya tetap mencoba membersihkan tetes dalilnya sendiri. Lalu aku menjelaskan ini adalah masalah yang sangat kontroversial. Peralatan makan dilemparkan ke atas meja dan saya bukan waktunya untuk membicarakannya kepada Huilan. Dan ini bukan masalah benar dan salah. Memantulkan karena tidak ada pemimpin kota yang hadir. Dong Suebin berkata dengan emosi, bagaimana budaya provinsi. Dagingnya jauh lebih sedikit daripada saat kamu baru saja melahirkan anakku. Tidak bisa kamu tidak ingin menurunkan berat badan. Kamu tidak dapat mendengarnya. Kamu bau. Selamatkan orangnya ke arah Huilan, lihatlah luka semua orang menyentuh putranya. Yang Suji, ayah orang mendengar kata-kata itu dan berbalik, menghadap Dong Suebin, biarkan orang mendatangkan kecantikan yang bau. Tidak ada sinyal di sini. Saudara perempuan saya hanya bisa turun gunung dan bertarung lagi. Dong Suebin diejek olehnya. Saya khawatir saya tidak bisa datang. Anda akan meledakkan Anda. Kalau begitu cari seseorang untuk membawa jangan katakan turun gunung. Ketika Anda memiliki rumah tangga, Anda mungkin harus mencari sapi. Di bawah komando yang meniup ternak orang lain. Komite partai kabupaten Yanbei kemiskinan para pemimpin beberapa kabupaten mengantuk orang-orang mulai memberikan pertolongan pertama kepada polisi. Saya pikir Anda sudah kenyang. Bahkan beberapa orang yang terluka parah juga harus membagi beberapa orang lagi turun gunung dengan hati-hati. Tidak punya apa-apa selain beberapa orang berlari menuruni gunung. Ayo kembali dan biarkan ibu membelikanmu saya menelpon ambulans. Aku akan memberi pukulan di malam hari. Saya tidak peduli dengan orang-orang di kabupaten Jiaoyin. Nyatanya dikatakan cedera serius, aku akan membunuhmu. Hanya saja kabupaten itu tergantung pada apakah Anda memiliki kemampuan ini. Bukan untuk bertarung mati-matian. Apa maksud kebanyakan trauma dan luka kulit? Apakah ini provokasi? Kalau begitu aku akan membiarkanmu melihat apakah aku memiliki kemampuan. Xiao Donghan melihat jangan bergerak. Dan terlepas dari barang-barang mereka yang bersorak dengan Xie Huilan. Begitu banyak orang dari itu pernah melihat kebudayaan provinsi. Itu adalah saat Huilan pergi ke kota Baohong. Tapi jelas jaraknya masih lama. Sulit untuk berkumpul dan punya waktu. Dengan nyaman berbaring di tempat tidur dan mengobrol. Tentu saja Anda harus melabur minyak atau menunggu besok atau lusa. Saya tidak tahu berapa lama untuk bertemu lagi. Berasa perlu dikomunikasikan. Jika tidak maka akan terjadi dendam dalam jangka panjang. Akan semakin lemah. Said Tat Hewas on jangan membuat masalah. Kamu beri aku minum cepatlah. Keduanya telah berada dalam masalah selama lebih dari 20 menit. Pada akhirnya, Dong Suebin lelah berkeringat. Akhirnya, Xie Huilan tidak siap untuk mengambil mulut besar dan menghela nafas. How appropriate Power and Bab 1987 pada malam hari. Langit malam adalah Song Said Family, What Celebrity kamar tidur halaman. Dong Suebin yang membuka matanya menemukan bahwa langit gelap. Pada akhirnya, dia menguap dan menyentuh memperkenalkannya pada guru Meng. Orang-orang baik Xiao Donghan mendengar segala pihak lain. Dia ikut menulis sendiri dari jam 3 sorenya pasar sekarang. Lebih dari 6 jam. Dia tahu bahwa ketika Dong Suebin tidak bisa datang satu malam dan satu mereka tidak memiliki banyak hak dalam pengertian tradisional. Ketika dia mengatakan semua adalah otoritas sambil sempat tidur. Xie Huilan dan status sosial ini tidak bisa diukur dari seberapa besar kekuasaan. Mendorong pintu keluar kamar, Xiao Dong menemukan cahaya redup beberapa kamar tidur kedua. Ia juga sangat sopan mendoa itu dan menemukan bahwa Xie Huilan sedang tidur dengan anak itu di tempat tidur. Bisakah kamu memastikannya? Itu berbanding tengkurap dan berbanding kaisar. Masih belum tidur, tapi guru cuma cepat. Tidak meninggalkan 10. Xie Huilan meletakkan jarinya di melihat bahwa mereka membawa peralatan dan berkata, saya punya poin ini, mengapa Anda tidak menelpon saya? Xiao Dongnan menjabat berkata, ibu berkata untuk membiarkan tidur sebentar. Nasinya kami masih menggunakan untuk mengkonfirmasi apa. Kami sedang melakukan pekerjaan rekaman. Bagaimana kamu menjalankan rumah ini para guru? Ibu takut membangun. Setelah itu, mengatakan bahwa kamu beberapa orang istirahat. Ayo kita masuk dan kita hanya bisa datang ke rumah ini. Ya. Mereka semua melewati penjagaan dan orang lain memiliki cucu lelaki tua yang baik. Yang dikatakan Xiao dan putranya sangat besar. Jadi jangan khawatir kebudayaan provinsi juga perhatiannya pasti pada ahli dan profesinya baik. Setelah bahkan pertama-tama saya akan memikirkan Anda terlebih dahulu. Yang lain harus diberi peringkat. Mereka benar-benar Dong Suebin tersenyum dan berkata, itu adalah rasional. Benar, dan levelnya tidak sama. Kalian berdua harus pergi ke rumah. Rumahnya tidak terang, tikarnya bawah gunung dan tidak ada apa-apa di raya. Qian Li Tao tidak nyenyak. Secretary of the Municipal Parking Committee of Baohong City. Xie Huilan is sitting in the car and going to Qinglan Mountain. Dong Suebin berkata, lalu aku berkamu panas. The leaders and staff of the provincial cultural relief department. Saya baru saja mendengar pintu. Sepertinya saya keluar. Saya tidak tahu. In the city for a while. Untuk apa kamu keluar malam hari? Dong Suebin mengerutkan kening. Kamu tidak keberatan jika aku keluar dan lihat. Setelah itu, Dong Suebin keluar telanjang, bahkan ancinya tidak dipakai, dan sedang menginjak kaki taraf salah. Statian Bay County and Jiao bersama Wei Fighting Bechaos di musim panas, pria bajingan, tua dan muda, semuanya adalah proyek tradisional di sisi utara. Qian Li Tao's Fest. Ini bukan waktu kerja sekarang, bukan di daerah saya sendiri, tetapi juga keluarga saya sendiri. Down the phone. Qian Li Tao juga meletakkan banyak kamuflase yang tidak perlu. Ini yang driver bahkan jika Dong Suebin datang ke tahap ini Hardin, bahkan jika dia mencapai level hari ini, dia sebenarnya berada di tempat yang follow dengan The Summit tahun yang lalu. Pria kecil yang bersandar di jalan dengan sandalnya, meski dia memakai satu accelerated, meski dia menggosok piringnya. Jiao selalu bangga pada diri mereka sendiri. Be quiet for a few days more. Saya tidak melihatnya di luar. Qian Li Tao Chan Helin harus kembali. Dia pergi ke dapur untuk makan panas. Kemudian, terlepas dari apakah ada nyamuk di halaman, dia meletakkan piring di atas meja di bawah pohon dan membukanya.
Hei Dusen, halaman terbuka. Yang Xiaoping mengambil sekantong barang dan mendorong pintu masuk. Bagaimana? Dong Suebin. Dong Suebin menelan sesuatu di mulutnya dan berkata, mengapa kamu pergi? Social harmony keluar di malam besar. Kamu harus membiarkan ulah memberimu prosperous atmosphere. Xiaoping berkata dengan lemah, di mana dia tahu apa yang harus dibeli. To have problems every day. Dong Suebin pasti sudah melihat bahwa kantong tewas itu sebenarnya adalah kantong kecil berisi uang kertas. Dia tertegun dan menghitung hari-hari yang sebelum tiba-tiba menyadari kepalanya. aku hampir lupa. Besok ayahku akan menghindari hari itu. Yang Xiaoping memandang ke rumah utara dan mengeluh, suara kecil, jangan biarkan istrimu mendengar. Yang kita tahu Dong Suebin terdiam. Yang Xiaoping berkata, ini adalah perjamuan 2 hari utara 2 putra Anda. Dong Suebin, ini adalah acara yang membahagiakan. Meskipun ini bukan hari bersama ayahmu, ini bukan hari, tapi kamu juga canggung. Keluarga Shenmu adalah keluarga besar. Mungkin terlalu berlebihan. Aku khawatir mereka cemburu. Jadi untuk sementara, setelah jam 2, kamu bisa pergi ke koral bersama ibumu. Dong Suebin bersumpah, kamu cemburu padamu, bukan karena Hulan ada hubungan dengan keluarga mereka, dan tidak ada yang the staff of more than 10 cultural relics. Yang Xiaoping berkata, berbicara sedikit, dengarkan aku, kamu harus makan dulu. Recording and taking pictures. Setelah makan, Dong Suebin kembali ke rumah dan melihatnya. Dong National Equipment tidak tertidur. Dong Suebin tidak berani bergerak. Dia dengan hati-hati mengeluar pintu dan keluar. Xiao Dong menit. Xiaoping keluar dari rumah, pergi. In such a small circle, Dong Suebin telah crowded di halaman. Dia mengangguk dan pergi bersama ibunya ke Cadre of the Provincial Cultural Department jalan. Sang ibu memainkan drum, dan Dong Suebin juga membantu. Saat ini, meski tidak ada orang di Honghai, kesibukannya ada di Jumbar Down, bukan di area pemukiman di sini. Zhang Dongfang is not happy. Putraku dan aku datang menemuimu lagi. Beberapa hal pertama terlalu sibuk, dan aku tidak banyak bicara denganmu. And at first glance they know that putramu sekarang adalah pria yang baik. Bisakah kamu menebak dia bertugas apa? Opposite yang Gang Zhen. Saya berjanji Anda tidak bisa menebak. Xiaoping berkata sambil membakar kertas. Dia sudah menjadi sekretaris partai kabupaten, dan dia setingkat. Ketika Anda pertama kali mengatakan bahwa terkadang bertemu teman sekelas, Anda akan marah dengan cucu lama Anda. Lao Zhang, dia bukan orang yang positif. Apakah Anda berusia lebih dari 50 tahun? WWN Laugus. Metalnovel.com, Anda dapat melihat putra kami, yang baru berusia 27 tahun, sekretaris partai daerah, dan lebih menjanjikan. Saya mendengar bahwa cucu lelaki tua itu meninggal karena style and morality of your county. Anda harus menemuinya di bawah dan membawanya bersamanya. Histeria Party Principal. Dia telah marah kepada Anda seumur hidup. Kita tidak bisa sopan. At this moment, masih ada hal yang lebih membahagiakan. Terakhir kali saya tidak memberitahu Anda bahwa anak saya punya yang spesial. Demani sekretaris, apakah istri yang cantik? Menantu perempuan juga sekretaris kan? The Municipal Party Committee. Sekarang, level apa yang Anda tebak? Apakah sekretaris komite partai Kota Matia atau sekretaris komite partai Kota Matia Kota tingkat prefektur? All over the floor. Itu adalah orang spesial yang mengelola jutaan orang, dan sekarang kami telah menambahkan seorang cucu gedung dia, nama Dongzong, Xiaobin. Anda bisa menjadi cantik, dia terlihat seperti ibunya, tua dewasa pasti lebih dari apapun Xiaobin juga. What it looks like. Tingkat berapa yang kamu tebak? Apakah sekretaris komite partai Kota Matia atau sekretaris komite partai Kota Matia Kota tingkat prefektur? Jiaolin County adalah orang spesial yang mengelola jutaan orang, dan sekarang kami telah menambahkan seorang cucu gedung dia, nama Dongzong, Xiaobin. Zhang Dongfang menjadi cantik, dia terlihat seperti ibunya, tumbuh dewasa pasti lebih dari apapun Xiaobin. Arogan. Tingkat berapa yang kamu tebak? Apakah sekretaris komite partai Kota Matia atau sekretaris komite partai Kota Matia Kota tingkat prefektur? Itu adalah orang spesial yang mengelola jutaan orang, dan sekarang kami telah menambahkan seorang cucu gedung dia, nama Dongzong, Xiaobin. Anak bisa menjadi cantik, dia terlihat seperti ibunya, tumbuh dewasa pasti lebih dari apapun Xiaobin juga. Documents to all people. Approve of identity juga membakar beberapa kertas saat ini. Ayah, aku terlalu sibuk beberapa tahun terakhir ini, dan aku belum pernah melihatmu beberapa kali. Aku tidak pernah bersama ibuku sepanjang waktu. Aku bukan anak laki-laki. Untungnya, milikku dulu sekarang memiliki perawatan yang setelah menyelesaikan sesi, bolehkah saya mengatakan Kinswear? Butkian Litau also Xiaoping mengangguk. Aku memberitahu ayahmu sejak awal. Aku tahu seseorang yang merawat ayahmu akan merasa lega. Orang ini selalu seperti ini. Selama kita bersenang-senang, dia akan baik-baik saja. Mata ibuku merah dan merah, dan air mata keluar. Terkesan makanya masih pagi. Jika ayahmu masih ada, later, they opened guns and pointed at the tiba-tiba, suara si Hulan datang dari belakang. Ayah bisa melihatnya sekarang. Aku sudah membawa anak itu. Dong Suebin Power and Lab Fighting 980 sekundari. There is no way. Mulut gambar. The name of Dong is just di tengah malam. Dong Suebin dan Yang Xiaoping berpikir bahwa mereka berdua sedang berada di jalan. Tidak ada yang mau keluar dan menunggu. Siapa yang mau si Hulan datang? Even Kian Litau Chan Helmi datang. Hey, bagaimana kamu masih menggendong anakmu? Can provocate things to provocate things. Dan ibu skill of setting things up. Xiao pergi untuk menjemput anak itu dan realnya dari menantu perempuannya. Yang Gang Kian Litau sudah tertidur dan dia tidur sangat nyenyak. Mulut kecil itu very capable old comrade. Jadi dia tidak terbangun. Kian Litau has always valued him very much. Even Hulan juga berjongkok pada saat kadre, pakaiannya diganti. Dia tidak punya piyama, tapi dia mengenakan pakaian olahraga gelap yang Gang sebenarnya hari ini hari ayah. Masalah aku pasti harus datang. Ingat kembali. Kamu hari yang luar biasa. Bahkan biaya pengobatan kabupaten ini terlalu berlebihan untuk melihatku. Jadi nada ini hanya bisa berkata dengan cepat. Yang Gang tertarik pada hal lain. Ibuku takut keluargamu akan bertahan, tetapi mereka tidak boleh melepaskan dengan Gang berkata, apa tabu ini? Hal-hal lain tidak disebutkan terlebih dahulu. Xiaoping menambahkan, saya ingin bertanya kepada orang-orang di kabupaten kecil dan berat apa menjaga tidur kabupaten, tapi mereka belum memberitahu Anda. Metalnovel.com. Ketika kamu tidur, kamu bisa tidur. Mereka juga berada tidak datang ke polisi dan mengambil komando. Untungnya, ketika kamu berbicara di malam hari, aku mendengar siapa yang memberitahu tidak bahwa ini wilayahmu. Oke, itu adalah pendengaran si Hulan sendiri. Orang-orang di Dagang dan kabupaten yang lain jelas semuanya bagus, tetapi orang staf kabupaten Dian Wei segera mengeluarkan jendelanya terbuat dari pasta kertas. Gang mengambilnya halaman menyebarkannya di tanah, dan ruangan itu terdiam melingkarinya dengan pena. Hulan berkata, Gunung Qinglan, kamu harus memberitahu sesuatu di masa depan. Jangan anggap aku sebagai orang luar. Tentu saja, peta ini juga terletak adalah kabupaten Jiaoxian. Si Hulan juga mulai membakar kertas dan membakarnya sambil berkata, ayah, ini pertama kalinya aku datang dan menunjuk kamu tidak mengetahuinya. Lokasi makamnya ada di sini, jelas di dalam wilayah kabupaten kan. Xiaoping berkata sambil tersenyum, ya, yang ini adalah perempuan Anda. Berapa umur dong? Yang apakah saya mengatakan bahwa saya sangat cantik sehingga saya ada di sini? Itu
adalah ketika saya masih kecil, saya memberitahu Anda bahwa kami memegang kata-kata satu sama lain. Anda masih tidak percaya. Melakukan penentuan saya juga mengatakan bahwa tahayul feodal saya. Sekarang bagaimana? Hanya ingin melihat siapa wilayah makam kuno. Dong Suebin tidak suka mendengar apa yang membuatku berdekati dan Xiao Dong menikah dengan menontonnya. Itu adalah berkah dari mempelajarinya. Ternyata lokasi makam kuno itu sangat dan berkata, untuk dikatakan di saya, Xiao Ding dan ibu saya sangat baik kepada saya. Di tengah, ayah, garis pemisah. Saya pasti akan melakukan yang terbaik untuk menjadi menantu perempuan di masa depan. Jaga ibu mertuaku dan kekasihku. Oh, lihat menantu perempuanmu yang tahu betapa bagusnya hal itu. Yang Xiaoping menggendong cucunya dan berkata, dan, cucumu yang besar dan gemuk datang ke sini hari ini, bisakah kamu melihatnya, atau seperti Huilan? Ini terlihat bagus. Dong Suebin menyela, hidungnya seperti saya. Yang Xiaoping berkata, tidur nyenyak kecil. Aku tidak akan membiarkan dia berbicara denganmu, hehe. Hanya 3 bulan, aku tidak bisa bicara, tunggu si kecil membiarkan dia memberitahumu, jadi, semuanya di rumah. Baiklah, kami dalam keadaan sehat, anak-anak bekerja dengan lancar, dan sekarang cucu pun telah menambahkan, Anda tidak perlu khawatir tentang apapun, kami akan mengurus diri sendiri. Setiap kali ayah menghindari hari, ibu akan mengatakan semuanya di akhir, jangan khawatir. Kertas sudah selesai. Xiaoping berkata, ayo pergi. Dong Suebin mengangguk, ayah, kalau begitu kita pergi. Ketiganya berdiri dan membawa anak-anak kembali ke halaman mereka sendiri. Yang Xiaoping memandangi anak yang masih tidur di pelukannya, dan berkata kepada putra dan putrinya, ini belum terlalu pagi, ini sudah lebih dari jam 12. Kalian berdua harus cepat istirahat. Anak itu akan tidur denganku hari ini, ngomong-ngomong, anak ini. Jika kamu tidur nyenyak, kamu tidak perlu khawatir untuk bangun. Dia mempertimbangkan Dong Suebin dan Xie Huilan untuk waktu yang lama dan tidak melihat mereka. Saya ingin mereka melewati 2 dunia. Xie Huilan berkata, baris itu, masalah ibu. Kalau begitu kita tidur, Bu, kamu harus istirahat lebih awal. Kata Dong Suebin. Di dalam rumah, pasangan itu dibor. Mengapa saya tidak melihat Xiaoran dan Xiaoling ketika saya datang ke sini hari ini? Dong Suebin memelototi cahaya bulan yang cerah bersama istrinya, sangat nyaman. Xie Huilan tersenyum dan berkata, kapan kamu di sini? Ketika ayahnya pergi, Xiaoran Xiaoling mengiringnya. Diperkirakan janji temu pamanku sudah terlambat untuk mereka. Kedua orang ini khawatir tentang mimpi malam yang panjang, memikirkannya lagi. Beberapa hari sebelumnya, tentu saja saya ingin kakek saya membantu saya. Dong Suebin berkata, keduanya terlalu mendesak, bukan? Xie Huilan berkata, kedua anak muda itu direkatkan seperti Chet. Mereka tidak boleh menikah setiap hari. Jika mereka memiliki aturan di rumah, mereka bahkan ingin menabung meski sudah bertunangan. Hari pertunangan adalah bahwa saya belum memesan, kata Dong Suebin. Xie Huilan menggelengkan kepalanya dan berkata, apakah kamu tidak mencari ayah untuk pergi? Tidak tahu. Dong Suebin menyeringai, faktanya, tidak ada yang salah dengan itu nanti. Yang terbaik adalah mengatakannya nanti dalam 2 bulan. Xie Huilan berkata, bukankah itu yang kamu campur? Berikan mahar lagi untuk villa itu. Saya bukan pasangan, itu adalah keluarga yang tidak mengizinkan saya kembali untuk menjadi perwakilan, dan saya tidak bermaksud demikian. Maksud saya terlambat untuk bertunangan, jadi saya punya waktu untuk kembali. Di sana adalah hal-hal di daerah kami dalam 2 bulan terakhir, dan saya tidak bisa berjalan. Saya dapat kembali hari ini dan saya telah menunda banyak hal. Saya pasti akan menggantungnya lain kali. Saya seorang sekretaris partai kabupaten. Saya tidak bisa membiarkan semua orang sibuk dengan sekelompok istirahat mandiri. 2 bulan ini diperkirakan sulit bagi saya bahkan akhir pekan. Dong Suebin berkata dengan emosi, jika tidak ada masalah mendesak, saya harus pergi besok, tidak, setelah jam 12, sudah hari ini. Saya harus terbang kembali ke county malam ini, dan saya tidak bisa menundanya. Petik 2. Xie Huilan bertanya, saya tidak sibuk dengan sekretaris komite partai kota. Apakah ada yang bisa Anda lakukan di kabupaten kecil? Saya menyebutkan ini, www.metelnovel.com, Dong Suebin masih senang, sibuk, tidak takut, karena panennya sangat besar, bukankah ini hanya makam kuno yang ditemukan di kabupaten beberapa hari yang lalu? Xie Huilan berteriak padanya. Dan ini, Dong Suebin berkata, tidak ada makam dari makam kuno. Apakah masih penuh api? Kami kembali dari ibu kota. Keesokan harinya, ada penduduk desa yang secara tidak sengaja menggali barang antik di Gunung Qinglan. Masalahnya sederhana, tutup gunung, temukan seorang ahli, dan tentukan makam kuno. Sekarang ada banyak orang di bawah tim arkeologi. Mereka sudah mulai menggali 3 makam. Xie Huilan berkata, bagaimana mungkin saya tidak tahu? Dong Suebin berkata, berita itu dirahasiakan. Saya tidak berani mengumumkannya. Saya takut tindakan perlindungan tidak dilakukan untuk menarik makam. Hasilnya disampaikan kepada kami kemarin. Jika saya bergegas kembali ke masa lalu, konsekuensinya akan menjadi bencana. Xie Huilan berkata, tampaknya ini adalah makam yang penting. Dong Suebin tersenyum dan berkata, ini lebih penting. Anda akan menunggu untuk melihat beritanya saat Anda tiba. Power and Wealth Bab 1989. Zouri, jam 5 pagi. Seluruh kota masih tertidur, burung-burung belum bangun, langit masih belum cerah, hanya di ujung langit ada sedikit cahaya redup. Bel-bel, bel-bel, rumah utara si Heiwan, dering telepon memecahkan keheningan. Dong Suebin sedang tidur, dan dia masih bermimpi. Xie Huilan di tempat tidur di sebelahnya terbangun. Ketika dia mendengar nada dering ponsel, dia tahu itu milik Dong Suebin. Dia tidak bisa membantu tetapi menutup matanya dan menyentuh sikunya untuk menyentuhnya. Ponsel. Dong Suebin membanting 2 kali, dan ini sangat mengantuk dan duduk dan membanting pintu. Kapan waktunya? Siapa ini? Ketika saya bangun dari tempat tidur dan mengambil ponsel, saya melihat telepon di kabupaten, Zhang Dongfang. Pada pandangan pertama, hati Dong Suebin mendengus dan dia sakit kepala. Apakah Anda tidak punya apa-apa di county? Temanku, ini baru saja kembali suatu hari nanti, jadi jangan beri aku lagi. Faktanya, sejak Dong Suebin menjadi pemimpin tertinggi, jika ada panggilan telepon di malam hari, dia harus takut. Apa ketakutan pejabat itu? Yang paling ditakuti adalah kecelakaan. Dong Suebin menjawab, Lao Zhang, apa yang terjadi? Zhang Dongfang di sana, Dong Suebin praktis. Oh, ini masalah belajar. Lao Zhang sebenarnya tersenyum sangat gembira. Ini membuat hati Dong Suebin tertentu. Dia menghela napas, apa yang terjadi? Itu hal yang bagus. Zhang Dongfang melaporkan, makam utama dari makam kuno telah menentukan lokasinya. Dong Suebin tertegun, takut membuat istrinya tidur, menginjak sandal dan pergi ke halaman.
Ditentukan. Begitu cepat. Jam berapa? Tidak. Ketika saya pertama kali melihat surat kabar di masa depan, butuh waktu sekitar 2 bulan dari penemuan peninggalan budaya pertama yang digali hingga konfirmasi ruang pemakaman utama dan siaran langsung nasional. Menurut Dong Suebin, ini cukup cepat. Beberapa makam dengan medan yang rumit bahkan telah dijelajahi selama beberapa tahun. Misalnya makam yang tertanam di tebing sangat sulit digali. Ruang pemakaman utama keluar 1 jam yang lalu. Tentu saja, itu tidak menggalinya. Segala sesuatu di dalamnya masih belum diketahui. Sekarang masih membersihkan tanah di sekitarnya. Kontur, tetapi dikonfirmasi oleh para ahli dan tim arkeologi, sudah pasti bahwa ini adalah lokasi makam utama. Dong Suebin juga sangat senang dan mengantuk. Oke. Pantas saja digali begitu cepat, ternyata makam itu berjasa. Tapi itu juga risiko nyata. Hati Zhang Dongfang berkata, saya ingin mengatakan bahwa benar-benar ada orang berpangkat tinggi di geng makam ini. Anda mengatakan bahwa tempat sebesar itu, mereka adalah sekop, mereka dapat menemukan perkiraan lokasi makam utama, jika tidak menyimpang beberapa puluh meter, lusa mungkin sangat berbahaya, jadi biarkan mereka menggali di dalam, makam utama harus dihancurkan, nilai sejarahnya akan sangat berkurang, menangis tidak tahu harus menangis di mana. Dong Suebin tidak percaya bahwa mereka memiliki orang berpangkat tinggi. Jelas tidak, geng 80% juga kucing kalajengking yang menabrak tikus mati. Ini kebetulan. Ya. Zhang Dongfang bertanya, kapan kamu kembali? Aku akan berada di malam hari. Dong Suebin berkata, pada malam hari, pesawat saya bergegas kembali. Zhang Dongfang mendengus. Oh, situasi di sini sudah selesai denganmu. Kamu bisa istirahat, aku menatapnya, dan aku harus pulang untuk menebusnya nanti. Dong Suebin berkata, oh, jangan terlalu keras. Zhang Dongfang berkata, saya tahu bahwa ketika tentara datang, akan ada orang yang datang, dan itu akan melindungi Gunung Qinglan dari blokade menyeluruh. Ini akan menghemat banyak waktu. Disetujui, kata Dong Suebin. Disetujui, masalah perlindungan telah diselesaikan, dan kita dapat meluangkan waktu untuk melakukan hal lain. Apa yang dikatakan Dong Fangbin di mulutnya, tentu saja, Dong Suebin jelas. Menutup telepon, Dong Suebin meregangkan kepalanya dan berbaring. Cahaya di langit sedikit lebih, menghirup udara segar yang sejuk. Dong Suebin sangat bangga, dan dia bisa bersantai selama sehari-hari ini. Sibuk, penemuan makam utama berarti pertempuran dimulai. Pertempuran apa? Secara alami, untuk mempersiapkan pertarungan di Kabupaten Jiaoge, penjelajahan makam utama ini juga harus disiarkan langsung secara nasional. Siaran langsung, promosi, ciptakan momentumnya. Terlalu sibuk, Dong Suebin siap mengangkat Jing sebentar, lalu dia kembali ke kamar dan berbaring di sebelah Huilan. Dia memberi istrinya handuk di kakinya dan ditutupi kembali. Pagi, lebih dari jam 7, Xiao Xiaoping memasuki rumah dan menyuruh mereka bangun, dan makanan sudah siap. Bu, bagaimana kamu bisa membuatmu sibuk? Salahkan. Xie Huilan membuka tempat tidur dan duduk. Yang Xiaoping tersenyum dan menyerahkan bayinya di pelukannya. Tugasmu adalah menjaga anak-anak. Orang lain tidak perlu kamu kendalikan. Ibu belum tua. Nah, beri makan anak-anak. Menangislah sebentar, ini lapar. Petik 2. Ya, Xie Huilan memeluk anak itu untuk memberi makan Nai. Dong Suebin masih terbaring seperti babi mati. Dia bangun dan bangun, tetapi dia masih tinggal di tempat tidur. Anak ini, Yang Xiaoping memukul pantat putranya dengan semangat. Cepatlah, matahari mengeringkan pantatnya. Benar, aku baru saja keluar untuk membeli sarapan. Aku melihat koran pemuda di kios, halaman depan adalah fokusmu. Apa kabupatennya? Apa yang tampaknya ditemukan di zaman kuno? Makam, tidak tahu itu berguna untukmu. Aku membelinya, memberikannya padamu. Selesai, lemparkan koran dengan ketiak ke arahnya. Nah, koran pemuda. Dong Suebin tidak meletakkan bawang putih di tempat tidur. Dia duduk dan mengambil koran. Saya telah melihat hei, ini benar-benar halaman depan. Pemandangan Gunung Qinglan yang jauh, teks berikut ini juga merupakan penjelasan tentang makam kuno dinasti Han. Telah dikonfirmasi oleh para ahli dan arkeolog bahwa ini adalah makam terbesar dinasti Han yang ditemukan sejauh ini, bahkan kemarin lusa. Makam-makam juga sempat disebutkan. Sejauh ini, kelompok makam terbesar, hei, promosi ini bagus. Meskipun hanya yang terbesar di makam kuno dinasti Han, itu juga yang terbesar. Dong Suebin tidak menyangka ini akan sampai ke surat kabar begitu cepat, atau surat kabar dari surat kabar pemuda usia nasional. Dia berpikir bahwa dia harus menunggu minggu depan, tetapi tidak mengherankan untuk memikirkannya. Terlalu besar, makam kuno tidak bisa berdiri secara alami. Selain itu, sekarang sudah ada tentara yang ditempatkan dan dilindungi di Kabupaten Jiaolin. Tidak perlu lagi khawatir tentang makam. Berita akan keluar, hal-hal baik. Xie Huilan juga terlihat sangat tertarik. Setelah memberi makan anak itu, dia berkata, tunjukkan padaku. Dong Suebin menunjukkan korannya, Xie Huilan juga membacanya dengan cepat. Akhirnya, dia tersenyum dan melihat ke atas dan ke bawah Dong Suebin. Oh, anakmu, terkadang aku ingin melepasmu dan melihat bagaimana keadaanmu. Apakah transportasi udara begitu baik? Bisakah ini membuat Anda mengalaminya? Dong Suebin berkata, yaitu, siapa aku? Yang Xiaoping menembak putranya. Jangan meledak, bangun dan makan, keren. Saat saya sedang makan, Dong Suebin juga makan sedikit karena suasana hatinya yang baik. Dia dibunuh oleh 2 laci. Jika Xie Huilan tidak mau makan terlalu banyak, sarapan ini tidak cukup. Acara bahagia apa? Senang bisa seperti ini. Xiao Xiaoping tidak mengerti. Dong Suebin tersenyum. Kamu akan mengetahuinya nanti, tetapi tidak mudah untuk mengatakannya sekarang. Xiao Xiaoping tidak mengerti, orang lain tidak akan mengerti, seperti Xie Jia, seperti Han Jing. Tepat setelah sarapan, Han Jing menelepon dan bertanya pada Dong Suebin dan Xie Huilan bahwa mereka masih belum berada di halaman. Setelah mendapat jawaban positif, Han Jing melepaskan Hou Hai. Apakah keluargaku akan datang? Kata Xiao Xiaoping sambil tersenyum. Ayo, Xiao Bin, Han Jing Dao, Dong Suebin dan Xie Huilan keluar dari rumah. Bu, aku di sini. Han Jing membawa Dong Suebin dan duduk di halaman. Dia langsung ke tema dan meletakkan koran remaja di atas meja. Ini koran pagi hari ini. Sudahkah Anda melihatnya? Dong Suebin berkata, saya melihatnya. Kenapa kamu tidak mengatakan hal yang begitu besar? Han Jing mengeluh. Dong Suebin tersenyum pahit, saya tidak mengonfirmasinya sebelumnya. Itu dikonfirmasi pada dini hari. Saya juga mendapat berita di telepon. Han Jing berubah menjadi bahagia, kamu nak, kali ini benar-benar seekor anjing, jadi hal-hal baik membuatmu terjebak, jadi aku tidak tahu harus berkata apa, hal ini. Ayahmu juga tahu, www.metalnovel.com, dia tidak punya arti lain, izinkan saya memberitahu Anda, jika nilai sejarah makam ini benar-benar seperti yang disebutkan di koran, maka kabupaten Anda benar-benar dapat melakukannya mulai sekarang.
Saya melamar untuk persiapan kabupaten kota tingkat. Saya bertanya seberapa besar ayahmu. Ayahmu tidak mengatakan apa-apa sampai mati. Dia mengatakan bahwa harus ada harapan besar. Oh, bagaimana menurutmu? Dong Suebin terbatuk, Bu, saya juga berpikir begitu. Nyatanya, beberapa hari yang lalu, saya dan Lao Zhang membuat dokumen lamaran kota tingkat kabupaten hampir sama. Han Jingyi, apakah semuanya sudah selesai? Dong Suebin, tunggu saja momentumnya diserahkan. Han Jing tidak bisa menahan tawa, kamu benar-benar cukup cepat, ayahku dan aku takut kamu tidak bisa memikirkannya, mengatakan itu untuk memberimu ide. Xie Huilan tersenyum dan berkata, dia adalah seorang pencuri. Dia tidak bisa memikirkan hal lain. Bisakah dia memikirkan hal-hal yang dipromosikan dan menghasilkan banyak uang? Orang-orang sudah memikirkannya. Han Jing berkata dengan emosi, untuk mengatakannya, kita masih memiliki pandangan ke depan. Saya harus pergi ke Kabupaten Jiaolin. Saya masih tidak setuju. Saya pikir itu diturunkan. Sekarang tampaknya diturunkan. Sekretaris Komite Partai Kabupaten hanyalah Sekretaris Komite Partai Kota. Ini hanyalah satu langkah ke langit. Transportasi udara Xiaobin benar-benar dewa. Power and Wealth bab 1990. Di lapangan, Yang Xiaoping juga duduk. Siapa Sekretaris Komite Partai Kota? Dong Suebin berkata, saya belum memutuskan. Artinya, jika aplikasi dapat disetujui, kami akan menjadi kota tetangga, dan saya adalah Sekretaris Komite Partai Kota. Yang Xiaoping berkata dengan salah, apakah ada hal yang begitu baik? Dong Suebin tersenyum dan berkata, tetapi Sekretaris Komite Partai Kota tingkat kabupaten sebanding dengan saya, Sekretaris Partai Yang Suer dan Huilan, yang berbeda, aula wakil dan aula utama. Han Jingqiao berkata, perbedaannya juga Sekretaris Komite Partai Kota. Pejabat putranya semakin besar, dan Xiao Xiaoping juga sangat bangga. Itu hal yang bagus. Aplikasinya belum dilaporkan, dan tidak ada yang namanya 8 diagram. Dong Suebin adalah orang yang rendah hati. Tidak perlu menunggu terlalu lama. Itu sama dengan meningkatkan kehidupan politik Xiaobin, dan perlu mendengarkan pengalaman kami dengan China Ji Euphemism. Bisakah Anda mengejar peluang ini? Dan Kabupaten Jiaolin masih menjadi pilihan Xiaobin sendiri. Kaki depan baru saja mengikuti jejak dan memiliki makam Kaisar Dinasti Han. Sepertinya menunggu Xiaobin kita lewat, apakah ini kebetulan? Ini transportasi udara, apakah ini suatu kebetulan? Ini transportasi udara, apakah ini suatu kebetulan? Ini transportasi udara. Xie Huilan tertawa dan berkata, Bu, semakin banyak kamu mengatakan semakin jahat. Yang Xiaoping menghela nafas dan menepuk punggung putranya. Xiaobin makan terlalu banyak saat dia masih kecil, jadi Tuhan akan menjaganya. Memang benar semakin jahat, fakta bahwa Dong Suebin tidak melebih-lebihkan karena dia tahu bahwa ada sebuah makam kuno di kota Kabupaten Tik, yang merupakan bagian dari masa lalu. Dia mengatakan bahwa dia belum beberapa kali sejak dia masih kecil. Bagaimanapun, untungnya, Xiaobin tidak mendengarkan kami di awal. Han Jing melihat arloji dan berkata, oke, aku harus kembali, ada sesuatu di pagi hari. Xiao Xiaoping berkata, jangan, makan siang di sini. Han Jing bangkit dan tersenyum. Saya tidak bisa tinggal dengan keluarga saya. Di pagi hari, saya harus pergi ke acara dengan Guobang. Ada apa? Baris itu, aku tidak akan meninggalkanmu, aku akan datang, kata Xiao Xiaoping. Ketika ibu mertua pergi, Dong Suebin membanting Xie Huilan, saya tidak melupakan hal yang saya pertaruhkan saat itu. Ingat, Yang Mulia bernyanyi untuk menaklukkan saya. Xie Huilan tersenyum tanpa tergesa-gesa. Apakah janji temu belum selesai? Dong Suebin berkata, kamu tidak melihat peti mati tanpa air mata, tunggu, pasti mendapatkannya di dalam bulan. Dong Suebin masih cukup yakin tentang hal ini, meskipun sejarah telah banyak berubah di bawah campur tangannya, seperti hubungan antara Zhang Dongfang dan kota, seperti penemuan awal makam kuno, seperti munculnya geng makam, seperti penemuan waktu di makam utama. Maju, tunggu, tetapi tidak masalah, ini adalah perubahan halus pada arah umum. Beberapa sejarah, apapun yang terjadi, tidak dapat diubah, seperti tiek dari Kabupaten Jiaolin, meskipun waktu akan ditunda atau dimajukan, meskipun prosesnya akan lebih berliku, tetapi hasilnya pasti tetap sama. Di sana, Xiao Xiaoping mengambil keranjang dan keluar untuk duduk dan bersiap memetik sayuran. Cuacanya sangat bagus hari ini, matahari tidak terlalu kering, ibu mertuamu masih belum keluar. Dong Suebin berkedip dengan anak-anak. Xiao Xiaoping berkata sambil tersenyum, dengan jongkok, ada gerobak kecil, Huilan, apakah ada di rumahmu? Ya, kalau begitu aku akan mengambilnya, kata Xie Huilan. Yang Xiaoping, ayo, Xiaobin tidak akan pergi pada malam hari. Sulit bagi keluargamu untuk melihatnya, bawa anak-anak dan berbaliklah. Dong Suebin berkata, ada 4 kecoa. Yang Xiaoping berkata, saya tidak ingin pergi. Saya sudah terlalu banyak pergi dalam beberapa hari terakhir, lelah. Tidak apa-apa, ayo kita menyelinap keluar dari pintu, dan kembali sebelum tengah hari, kata Dong Suebin. Xie Huilan telah mendorong kereta bayi keluar, dan Dong Suebin membawa anak itu dengan hati-hati ke dalam mobil, dan pasangan itu keluar dari halaman. Hou hai, di tepi danau, udara di sini sangat bagus dan pemandangannya sangat bagus. Xiao Dongzong juga sepertinya menyukai danau di sini. Dia duduk di dalam mobil dan tertawa dengan mata yang besar dan lucu. Dong Suebin dan Xie Huilan mendorong kereta bayi satu persatu, mendengarkan tawa anak-anak dan merasakan angin sepoi-sepoi dari danau. Itu benar-benar menyegarkan. Sejujurnya, Dong Suebin tidak berjalan santai bersama istri dan anak-anaknya. Ini adalah pertama kalinya. Kegiatan seperti ini harus sering dilakukan di masa depan. Xie Huilan menyipitkan mata. Dong Suebin mengangguk. Ya, aku setuju. Banyak sekali yang harus dibicarakan. Ini benar-benar waktu yang tepat untuk menikmati hidup. Aku sedang membacanya sekarang. Apa yang sedang aku kerjakan? Kapan kamu sibuk? Tidak mungkin sibuk juga, banyak, tetapi istri dan anak itu akan menjadi satu. Xie Huilan tersenyum dan berkata, apakah kamu tidak sedikit? Dong Suebin tiba-tiba berkeringat, siapa sedikit? Oh, Xie Huilan tertawa dan tidak berkata apa-apa. Dong Suebin secara alami tidak berani menyebutkan, silakan dan menyelinap. Xie Huilan Yim, ya, jalan-jalan di sekitar danau. Ngomong-ngomong, ada beberapa kenalan di depannya. Xie Huilan tidak tahu, tetapi Dong Suebin mengetahuinya karena dia tinggal dengan halaman untuk sementara waktu, dan dia juga berkumpul dengan para tetangga. Dia juga membantu semua orang karena parkir ilegal, sangat akrab. Yo, www.metelnovel.com, Xiao Dong kembali. Beberapa orang melihatnya. Liu Wei, Zhang Wei, Zhou Ai, ya, aku baru saja kembali kemarin, apakah kamu sudah makan? Kata Dong Suebin. Aku baru saja selesai makan, bukankah ini sebuah kegiatan? Hei, apakah ini? Beberapa dari mereka memandang Xie Huilan.
Dong Suebin segera memperkenalkan, ini kekasihku, Xie Huilan, ini putraku, Dong Zong. Nada yang sangat flamboyan. Oh, gadis yang sangat cantik, mengerikan, sayang sekali, Xiao Dong, kamu benar-benar diberkati. Zhou Ai memuji lagi dan lagi. Liu Wei, Zhang Wei, menatap Xiao Dong Zong di kereta dorong. Oh, si kecil ini sangat imut, kenapa begitu baik, ayo, beri Nai-Nai senyuman. Berapa umur anak itu? Bibi Zhou juga menyukainya, dan pergi menggoda anak itu. Xie Huilan tersenyum dan berkata, hanya lebih dari 3 bulan, bagaimana dengan anakmu? Saya seorang cucu, lebih dari 1 tahun, tetapi Anda tidak dapat memiliki seorang gadis cantik.